Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menghitung payback period. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Tumiwa. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Manado, di Sulawesi Utara. Saya kuliah di Politeknik Negeri Manado. Untuk saat ini saya semester 6. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah tulis payback period. Jadi teman-teman harus tahu apa sih itu payback period. Nah, payback period itu bagaimana kita akan mengetahui kapan uang investasi yang telah kita cairkan atau yang kita jadikan modal akan kembali ke kita. Nah, ini disebut dengan payback period. Nah, oke teman-teman, dalam cara menghitung payback period ini di sini sudah ada tabel. Di sini ada cash out, cash in, NCF, dan kumulatif net cash flow. Pertama saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yang menonton. Pada tahun yang pertama atau pada tahun yang ke-0, di sini ada 38 juta. Nah, pertanyaannya, 38 juta itu apa? Nah, 38 juta itu merupakan investasi atau modal awal kita dalam melakukan usaha atau proyek yang akan kita jalankan. Nah, yang berikut tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu dapat dari mana? Nah, tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ini merupakan nilai angsuran pokok atau nilai angsuran bank yang kita punya. Nah, yang kedua adalah cash in. Cash out merupakan uang yang kita keluarkan, dan cash in uang yang masuk ke kita. Nah, di cash in ini ada dua, yaitu net profit dan depresiasi. Teman-teman harus tahu apa sih itu. Kok ada net profit, kok ada depresiasi? Nah, net profit itu adalah income statement atau laporan laba rugi yang ada di sini. Di sini sudah ada angka-angkanya, nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Depresiasi itu merupakan tabel dari depresiasi. Nah, di sini ada net cash flow. Teman-teman bakalan tahu apa sih itu net cash flow. Dulunya teman-teman belum tahu, sekarang teman-teman bisa tahu. Net cash flow itu dapat dari mana? Dari pengurangan antara cash in dan cash out, atau sama juga dengan net profit tambah depresiasi dikurangi dengan cash out. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kumulatif net cash flow. Nah, di kumulatif net cash flow ini teman-teman bakalan tahu di tahun keberapa uang yang ini bisa kita kembalikan. Di sini kan masih ada 30. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa di sini ada min 38. Oke teman-teman. Nah, di sini di tahun ke-0 kenapa 38 juta? Teman-teman sudah tahu itu merupakan investasi atau modal awal usaha kita. Nah, di tahun kedua di sini merupakan angsuran pokok yang kita punya. Nah, cara menghitungnya di sini ini teman-teman udah tahu ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Ini merupakan angsuran pokok, ini merupakan dapat dari tabel laba rugi, dan ini merupakan tabel depresiasi, dapat dari tabel depresiasi. Nah, net cash flow. Di sini saya sudah menghitung terlebih dahulu untuk mempersingkat video ini. Oke, di sini net cash flow dapatnya dari mana? Jadi 13 juta ditambah dengan 9.900.000 sekian dikurangi dengan ini, saya mendapat 16 juta sekian. Yang kedua, di tahun kedua saya mendapatnya 31 juta sekian ditambah dengan 9 juta sekian dikurangi dengan cash out atau 8 juta sekian. Saya dapatnya 32 juta sekian. Begitu seterusnya. Penghitungannya sama, tidak berubah, hanya perbedaannya di tahun ke tahun. Nah, yang paling penting adalah kumulatif net cash flow, atau kapan sih kita bisa membayar utang kita atau investasi atau modal awal yang kita keluarkan di saat kita memulai proyek ini. Nah, gampang sekali cara menghitungnya. Di sini teman-teman bisa menghitung hasil dari sini. Nah, oke, sebelumnya teman-teman tahu, kok ada 38 dapat dari mana? Nah, 38 juta itu dapat dari pertambahan atau perjumlahan antara net profit dan depresiasi. Sini kan 0. Jadi 0 ditambah 0 dikurangi 38, hasilnya dapat min 38 juta sekian. Oke. Di sini 38 juta hasil dari sini ditambah dengan 16 juta sekian hasil dari sini. Jadi minus 38 juta sekian ditambah dengan 16 juta sekian, saya mendapat 21 juta sekian.
Ini hanya gampang sekali mencarinya. Nah, untuk di tahun kedua, teman-teman bisa menghitungnya dengan hasil dari perjumlahan antara 38 juta atau 38 juta min 38 juta ditambah dengan 16 juta sekian. Dapatnya 21 juta sekian min 21 sekian. Nah, untuk kedua, hasil dari perjumlahan ini teman-teman turunkan ke bawah. 21 juta sekian ditambah dengan 32 juta dapat hasil 10.885 sekian. Nah, di tahun kenapa ini masih min? Berarti kita belum bisa mengembalikan uang yang kita punya, uang modal awal kita, yaitu 38 juta. Karena di sini kan masih min, berarti masih ada banyak yang harus kita bayar untuk di sini. Di tahun kedua, teman-teman sudah bisa membayar 10 juta untuk uang awal dari teman-teman ambil ya, uang investasi atau uang modal yang teman-teman gunakan. Gampang sekali kan menghitung net payback period, sama saja perhitungannya sama. 10 juta sekian ditambah 34 dapat 45 juta sekian, 45 juta sekian ditambah dengan 42 juta sekian dapat 87 sekian. Begitu selanjutnya sampai ke tahun kelima, 87 sekian ditambah dengan 46 sekian dapat 134 juta sekian. Hanya begini saja cara menghitung payback period. Jadi di tahun kedua teman-teman sudah bisa mengembalikan sedikit untuk uang yang telah teman-teman gunakan dalam usaha ini. Jadi teman-teman, payback period itu adalah berapa lama kita bisa mengembalikan uang investasi atau modal awal kita dalam periode tertentu. Di penjelasan saya tadi, kita bisa mendapat di tahun kedua sudah kita bisa kembalikan uang yang kita jadikan modal awal ini. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga perhitungan payback period ini bisa berguna bagi teman-teman yang menonton. Dan ini saja dari saya, terima kasih.